Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman mahasiswa Unpam, mahasiswa-mahasiswi ya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Evita Fibriana, pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan pertemuan 12. Masih membahas mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Bagaimana hubungan pembukaan UUD 45 dengan batang tubuh UUD 45? Dalam sistem tertib hukum Indonesia, penjelasan UUD 45 menyatakan bahwa pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, serta dengan mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar dan hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Selanjutnya, disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 45 tidak lain dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 45 mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 45. Karena isi dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 45. Maka pembukaan UUD 45 yang memuat dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan, walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan suatu rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. UUD Negara Republik Indonesia. Dalam proses reformasi hukum dewasa ini, berbagai kajian tentang UUD 45 banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 45. Memang, amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 45, akan tetapi merupakan suatu prosedur penyempurnaan terhadap UUD 45 tanpa harus langsung memugah UUD-nya itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut. Disampaikan oleh Mahmud ya. Kemudian dengan sendirinya amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal, walaupun maupun merupakan tambahan-tambahan. Ide tentang amandemen terhadap UUD 45 tersebut didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa Orde Lama dan Orde Baru, zaman Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, bahwa penetapan terhadap pasal UUD 45 memiliki sifat multi-interpretable, atau dengan kata lain berwayuh arti, dengan kata lain bermakna ganda, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terhadap presiden. Jadi, selama Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan tertinggi ada di presiden secara aktual. Karena latar belakang politik inilah, maka masa Orde Baru berupaya melestarikan UUD 45. Bahkan UUD 45 seakan-akan bersifat keramat dan tidak dapat diganggu-gugat. Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen perubahan UUD 45 adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan check and balance, terutama terhadap kekuasaan eksekutif, yaitu presiden. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, proses reformasi terhadap UUD 45
adalah merupakan suatu keharusan, karena hal itu akan mengantarkan bangsa Indonesia ke arah tahapan baru, melakukan penataan terhadap ketatanegaraan. Perubahan terhadap UUD 45 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 99, di mana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal UUD 45. Kemudian, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2001. Kemudian amandemen terakhir dilakukan tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Demikianlah bangsa Indonesia memasuki suatu babakan baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang diharapkan membawa ke arah perbaikan tingkat kehidupan rakyat. Kemudian, apa hubungannya pembukaan UUD 45 dengan Pancasila? Pembukaan UUD 45 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Maka, hubungan antara pembukaan UUD 45 bersifat timbal balik sebagai hubungan secara formal dan hubungan secara material. Pembukaan UUD 45 dengan proklamasi 17 Agustus 45 berarti hubungan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan suatu amanat dari seluruh rakyat Indonesia tatkala mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Demikian penjelasan mengenai materi pertemuan 12 mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.